Cobreria dan juga Torea Hamada. Ini harusnya cukup memudahkan tim-tim lain untuk turun di awal-awal ataupun turun di akhir di daerah pojokan atas. Harusnya dari tim RRQ, dari tim Siren dan juga tim Boom tidak pindah posisi kali ini sih. Harusnya mereka menuju ke kota mereka masing-masing karena mencapai bagian utara. Karena kemarin kalau kita perhatikan, tadi siang ya, di Miramar ada kejadian unik di mana Siren turun di Puerto Paraiso, RRQ turun di scrappingan bawah, Boom turun di scrappingan kiri lalu menuju El Pozo dan berubah seketika gameplay dari Miramar. Iya betul banget, dengan adanya jalur pesawat seperti ini harusnya memudahkan sebagaimana Wolfie sebutkan sebelumnya. Udah mulai terbaca tentunya drop down dari masing-masing tim. Boom harusnya bisa ke El Pozo sebagaimana udah disebutkan tadi, Morph, signature drop zone mereka. The Pillars agak unik, oke, dapat Val Del Mar, tapi Boboho lebih memilih untuk turun di Prison. Betul, dia lebih pilih turun di Prison dan mungkin lootnya sendirian ya. Nyari mobil juga mungkin. Karena mungkin di Val Del Mar memang terbatas jumlah kendaraannya dan mereka mungkin nggak mau ambil resiko mungkin tidak mungkin yang nge-spawn. Lebih milih kayak, kita pastiin aja nih, dapat mobil cukup untuk semua orang. Dan akhirnya Boboho memilih untuk pisah ke arah Prison ataupun Minas del Sur ya. Ya betul banget, dan Geek mendapatkan Mountain Wevo untuk diri mereka. Zonanya mengarah ke bagian utara cenderung ke arah timur. Ini menyebabkan tim-tim dari bagian bawah, Valle Del Mar, The Fillers, Morph, Geek, kemudian juga tim-tim nanti dari Los Hermanos sebagaimana Onyx dan Altrigo agak cukup punya PR untuk masuk ke zona secepat yang bisa mereka lakukan. Betul, kita bakal lihat kayak di Valle Del Mar ya. TP turun kembali di pojokan map tempat kesukaannya mereka, tapi kali ini mereka langsung ditantang oleh zona. Rotasi lu sampai ke kanan atas kali ini. Kita bakal lihat mungkin Voldemort akan kekunci kali ini. Tertinggal sendirian seorang diri. Harusnya dia bakal menjadi korban dari tim Aura. Dimana kali ini Aura langsung menuju ke arah Voldemort yang ditangkap di dalam satu pom bensin daerah WT. First blood untuk seorang Jaden dan langsung di secure kill juga. Tapi Keshi tampaknya tertekan juga oleh seorang warung yang membackup Voldemort dari jarak jauh. Kita bakal lihat apakah dari tim RRQ mau coba untuk men-take down kembali anggota-anggota tim Aura lainnya. Iya betul banget, Narpeko sepertinya belum terlalu bagus dari weapon yang dimiliki VSS dan juga M4, dan dari RRQ menurut gue untuk overcommit sekarang berbahaya banget. Mereka baru saja melut dari bagian water treatment, belum terlalu maksimal dari weapon yang dimiliki, jadi lebih memilih untuk repositioning sepertinya karena udah kalah juga secara manpower. Dan benar saja lakukan retreat terlebih dahulu, repositioning di tempat lain, mungkin di kemudian waktu bisa melakukan revenge ke arah Aura juga. Iya betul banget, kayaknya mereka tadi kekurangan jumlah kendaraan ya, karena terlihat 3 orang 1 kendaraan. Mungkin tadi mereka lagi menunggu Voldemort datang, mungkin ya, mungkin enggak juga. Dan pas banget timing dengan Aura nabrak ke arah dia dan di take down lah ya. Betul banget, tadi karena menarik banget ya, Aura juga bergerak cukup cepat dari bagian San Martin. Padahal notabene-nya San Martin masih beberapa daerahnya masuk dalam zona, lebih memilih untuk langsung ke arah sentral permainan yang ingin dimainkan oleh Aura saat ini. Jadi mungkin RRQ juga agak kaget dan belum terlalu siap mungkin di sana ya. Betul, tapi itu bakal dari tim Bigetron ya, mereka juga bermain lebih santai kali ini, tidak mau terlalu terburu-buru masuk dalam circle, mengingat PK2 cukup center, cukup gampang juga masuk ke circle, dan mereka juga berada tepat di ujung circle tadi, jadi mereka tinggal masuk dikit, mungkin mengambil daerah graveyard, ngebuka vision ke pegunungan. Sekarang udah terpindang 3 posisi, tapi body sistem Louvre juga cepat banget datang, misalnya di bagian bawah sana harus buat spray down dilakukan, reload terlalu cepat menurut gua untuk Ozora, tapi body sistem yang cepat banget, trading terjadi. Betul, kita bakal kayak ini 3 lawan 3 kembali dilakukan oleh tim Louvre melawan tim Victim di awal-awal permainan. Dari seorang Poundbeat bakal langsung ngokang bom, lempar ke arah Banyu tampaknya terlihat hampir terkena bom lemparan dari seorang Poundbeat. Dari seorang Ozora sudah masuk ke safe spot juga, tapi tampaknya Poundbeat nggak mau lama-lama, bakal coba nge-push, mengingat tadi dari tim Victim sudah berhasil nge-revive 1 orang mereka. Iya betul banget, kembali lagi sekarang 4 melawan 3, belum ada revive dilakukan ke arah Oki Ozora, tapi sepertinya udah mulai dilakukan revive Poundbeat, melakukan revive Banyu, hampir saja terkena nade. Ini Chisun belum diketahui posisinya di bagian warehouse, kalau dia bisa flank jauh, dan itu sedang dilakukan sekarang. Louvre tidak menyadari ada pergerakan itu, ini akan berbahaya banget bagi tim Louvre, tapi Hans mengantisipasi hal tersebut dan dia udah melakukan sebuah 14 di bagian kanan dari rumah 3 ini. Tapi Hans bakal coba nge-flank lagi ya, dia coba mungkin mengambil high ground dan mungkin nembakin tim Victim ya dari high groundnya lagi, semakin tinggi lagi. Tapi tampaknya kali ini banyak banget tembakan yang mulai terdengar di area-area center zone. Kita mulai masuk ke center zone kedua, dan tampaknya Oki kedua kalinya kena kali ini dari seorang Slayer, bakal coba untuk lempar smoke, coba untuk menyelamatkan Oki Ozora. Di atas high ground, Hans sudah mulai muter juga dan sudah langsung berusaha mengunci pergerakan tim Victim dari high ground. Iya betul banget, Slayer sudah melemparkan smoke yang cukup banyak untuk membuat jalur Oki Ozora melakukan retreat ke arah bagian belakang. Poundbeat udah sangat low HP juga, belum bisa melakukan healing prone, tapi lihat Victim udah sangat berani ke arah bagian kanan. Banyu udah bergerak juga. Slayer sangat berbahaya saat ini karena Banyu mendapatkan view ke arah Slayer masuk dalam smoke untuk revive, tapi Fajar melihat tadi, hati-hati, Slayer masih dicari di sini. Justru Hans sekarang tidak bisa melakukan sebuah body system. Slayer sendirian saja, 3 melawan 1, melakukan sebuah shot. Fajar udah low HP banget, knockdown 1.
bisa ini mencari lagi. Slayer masih dicari-cari di sana. Slayer. Oh, hampir dua. Wow. Louvre Kings harus dipulangkan ke lobby di peringkat ke-16. Betul, hanya membawa 1 poin kill pada game ini. Kita bakal dari Hazelnut trade dengan Red Face langsung ngumpet di balik pohon. Dan seorang Hazelnut tadi gue kira bakal ke take down, tapi masih bisa bertahan juga. Tapi dari samping ada juga satu covering fire dari teman-temannya dari tim Ion langsung maju ke depan dan memukul mundur satu anggota tim Aero. Hazelnut sepulangkan ke arah lobby. Ya, Oro juga knockdown di sini, tapi harusnya masih bisa untuk di-revive. Ada sebuah Nate yang di-cook dari Red Face yang dilemparkan ke arah depan. Ada Potato dan kawan-kawan. Nate meledak 20 damage masuk arah Potato. Low HP banget, ada sebuah shot ternyata dari tempat lainnya. Potato masuk dalam rumah dan masih bisa melakukan healing pram. Tidak ada pemain dari Ion yang dipulangkan ke lobby. Justru 2 kill bisa dikumpulkan sejauh ini. Iya, kita bakal lihat dari seorang Hijrah kali ini bakal coba mengambil high ground. Di atasnya tim Aero mengunci rumah mereka dan tidak membiarkan mereka kemanapun sementara waktu ini ya. Dan kita bakal lihat beberapa tim lain juga sudah mulai rotasi di sekitar area mereka. Ini harusnya tim Onyx nomor 10 langsung lewat depan mereka tapi terhindar fight. Sedangkan BTR juga mengambil area yang sama. Ini bakal terjadi 4-way showdown kalau sampai ngunci semua ya. Iya, betul banget. BTR sepertinya menyadari pergerakan dari tim Onyx. Turun satu player dari Onyx di sana di minimap bisa kita saksikan. Dan dari tempat lain juga Aerowolf dengan Ion masih saling holding position satu sama lain. Belum ada gunshot yang berarti, belum ada knockdown yang berarti, tapi ternyata Ken menyadari ada pergerakan dari Luxi di sana hampir saja knockdown. Masih bisa diselamatkan dengan ada shot yang dilakukan oleh tim lainnya. Ada 4 tim yang berdekatan, tapi Onyx belum masuk dalam zona. Oh, dan tampak ke Geek Fam juga langsung dipulangkan ke arah lobby dalam sekejap. Langsung hilang dan kita tinggal menyisakan 14 tim kali ini dengan circle ketiga yang baru mulai ngebentuk dan mulai bergerak ya. Tampaknya ada tim Onyx tahu bahwa di bawah mereka ada tim BTR, tapi belum tahu sih tim BTR ya. Cuma baru tahu ada tim lain dan mereka kayaknya kekeh untuk coba membonyokkan tim di bawah mereka. Mengingat mereka punya high ground advantage. Ken, rotasi ke arah kanan kita lihat apakah dia bakal mendapatkan vision yang baik karena di sebelah dia juga ada tim Aero dan juga Ion. Cukup mengerikan pergerakan dari Ken kali ini ya. Iya, dan berbicara mengerikan ada sebuah gerakan yang agresif. Nah, itu dia Ken ternyata knockdown di bagian lain oleh Zuxi. Namun yang mau gue bahas di sini adalah Dranix. Mereka tadi punya compound dari Cruz Devil lebih memilih untuk commit ke arah Siren, di mana Siren di sana 3 orang lebarkan Nate demi Nate, tapi Chaz di tempat lain knockdown dan langsung dipulangkan ke lobby oleh RRQ yang sedianya memang sudah dapat compound di sekitar water treatment. Betul, kita bakal lihat ini juga pergerakan dari Dranix ya. Mereka berada di open field banget, kesandwich oleh 2 tim sekaligus. Ke kiri bawah ada RRQ, ke kanan juga ada tim Siren. Mereka harus pilih satu sih. Mereka harus pilih satu yang mereka pengen pukul. Kalau mereka nggak lawan, ini mereka bisa kesandwich lama-lama. Kalau ada tim lain yang ngisi area ini juga, seperti Boom, kalau nanti di minimap kebuka ya, Boom di high ground, mereka bisa sangat-sangat terbuka. Nah, itu dia berbahaya banget tentunya bagi tim Dranix kalau melakukan sebuah misplay di tempat ini. RRQ masih cukup chill mendapatkan sebuah compound di posisi yang tidak terlalu rendah juga, bahkan tadi mendapatkan view ke arah tim lainnya. Dranix udah mulai terspot, ada sebuah smoke yang di pop out, ditambah lagi satu player itu Chess tadi juga berhasil dipulangkan ke lobby. Ini benar-benar situasi yang sangat buruk bagi Dranix. Ditambah open field juga, zona juga akan mengecil sebentar lagi. Ini bukan situasi yang ideal bagi tim yang lagi kelok semua ya. Betul. Baik itu RRQ kelok oleh Aura, baik itu Dranix kelok sama RRQ dan juga Siren. Baik Siren juga kelok oleh Dranix hitungannya. Ya, betul. Karena Siren nggak bisa kemana-mana. Dia Yes. keluar dari rumah, dia bakal tembaki free oleh Dranix. Itu dia, banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk tim-tim tersebut untuk melakukan rotasi secara gamblang. Tapi di tempat lain juga The Pillars yang memang selalu bermain di bagian pojok-pojok Miramar. Sekarang justru udah di-cut jalannya, ditahan oleh Boom Esport, di mana Sebabel dan kawan-kawan melakukan tapping di sini. Ikyar juga dengan mini 14 nya, satu hit tadi masuk, hampir saja memberikan damage panjang. Nate dilemparkan Audrey, cukup low HP. Nate kedua dilemparkan kembali lagi, hampir, tapi tidak cukup. Di tempat lain EVOS yang tadi ada cukup di open field di bagian Hacienda mendapatkan knockdown karena Red Alliance, tapi masih dengan stalemate yang panjang Dranix dan juga Siren. Betul, kedua tim ini masih beradu juga tampak ya. BTR, Onyx dan juga EVOS berperang di ujung-ujung circle. Microboy ikut knock juga, Luxi ledakan. Tinggal seorang Ryzen yang bertahan pada game kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari semua tim Sule beradu, adu tembak juga. EVOS, Onyx, BTR semua ngelok. Aura pun akhirnya memutuskan untuk menampung pergerakan di belakang circle. Dari Onyx akhirnya memutuskan untuk langsung gaspol aja, pindah posisi, mengamankan tempat-tempat yang lebih aman. Tapi Morpheus Ryzen berada dalam smoke, belum disadari oleh Onyx. Ada EVOS juga di depan sana. Foxe sebagai last man standing di bagian ini tidak bisa melakukan sebuah pergerakan yang cukup masif. Morpheus juga tidak membantu. Ada apa ini? Ada apa yang terjadi antara EVOS dan juga Ryzen yang tidak bergerak sama sekali di sana? Tidak melakukan sebuah manuver apapun. Morpheus juga tidak melakukan sebuah body system tadi. Ryzen ini udah terlock. Ini berbahaya banget. Kalau KP menyadari, Ryzen. Wow, happy birthday. KP dipulangkan ke lobby sebentar lagi. Tapi Cleon masih
masih mencoba untuk mendapatkan sebuah reflect. Rata. Tapi ini dia rata oleh permainan yang luar biasa dari Ryzen. Dua player dari Onyx dipulangkan ke lobby. Ini baru Super Manggis keluar akhirnya di akhir hari kedua. Kita bakal lihat tim-tim lain juga sedang berusaha untuk mengamankan posisi-posisi mereka. Zona pun sudah menuju ke arah tempat-tempat yang cukup terbuka. Dan semua tim harus saling beradu mengamankan posisi-posisi mereka. Hijrah tertangkap juga kali ini dan akan tertumbangkan. Tapi kita bakal lihat apakah bisa diselamatkan. Hijrah tampaknya sedikit misah dengan teman-teman yang lain. Altrigo kembali menelan zona, tapi akan coba bertempur dengan tim Ion yang kali ini cukup terbuka di sisi belakang. Mobil pun digerakkan untuk coba nge-forting dan memindahkan posisi fortingannya. Kali ini menuju ke tempat yang lebih aman, tapi tampaknya tidak aman sama sekali fortingan mereka. Hijrah pun dipegang ke arah lobby, menyisakan 3 player tim Ion untuk bertahan. Tapi dari tim Ion, posisi mereka lebih aman ketimbang tim Altrigo. Ya betul banget, Altrigo masih merasakan panasnya zona DPS dari zona. Masih harus mulai bergerak ke arah dalam Smith dan satu kawan lainnya dari Altrigo. Zona juga sudah mulai mengecil kembali lagi. Requiem dan juga Smith sepertinya udah sangat low HP di bagian luar sana. Tapi Badru dan juga Martin juga sudah mendapatkan posisi yang lain. Ada sebuah shot, bahkan Nate ternyata dilemparkan Martin ke arah Ion. Knockdown di sana, ada Aerolf juga yang hati-hati bisa menjadi third party yang bisa menyulitkan Ion untuk bisa mendapatkan late game. Betul, tampaknya tim Aero paling enak sih posisi mereka untuk sementara ini. Tapi dalam waktu 15 detik lagi, semua tim harus pindah, semua tim harus bergerak, dan tidak ada yang diampunkan oleh Blue Zone pada kali ini ya. Tampaknya Siren juga Dranix, komponen mereka keluar dari zona, mereka harus pindah posisi. Wow. Tembakan headshot langsung menuju ke arah sarang Potato, tertumbangkan. Zona pun bergerak, mereka semua harus mencari tempat untuk bersinggah next zone-nya. Ya betul banget, tadi kita lihat Dranix yang sudah overcommit ke arah Siren. Justru sekarang dibalikan keadaannya. Ryzen last man standing mencoba untuk menahan pergerakan dari Siren, mengganti senjata tidak sempat. Siren mendapatkan kemenangan atas fight dengan Dranix, membalikan keadaan 3 kill dibukukan Siren sejauh ini. Betul, player mulai bertumbangan juga dengan zona yang begitu sakit. Requiem pun masih berlari tapi nggak bisa bertahan lagi. Tinggal 2 player tim Altrigo yang bertahan, dan tampaknya Ion juga bakal pulang di posisi ke-11. Wow, ada play saat ini. Altrigo menunggu di bagian luar, menyeret pergerakan dari tim-tim lain yang udah sangat sakit, nggak bisa untuk melakukan bandage sepertinya satu player dari Altrigo. Itu dia, Martin akan terkikis oleh zona. Di tempat lain, Aura Steve meledup di sana dengan shoot-shoot yang diberikan oleh tim-tim lainnya. Betul, tampaknya Renare menjadi pemain terakhir dari tim Aero. Pasti dia nggak pengen mengakhiri hari ini tanpa mendapatkan kill. Mengingat permainan baik Aero Wolves sepanjang hari ini, mereka pengen coba untuk menahan harusnya poin mereka. Untuk kali ini kita bakal juga kayaknya beberapa player-player lain sudah mulai saling beradu, saling bertemu. Boom pun harus fight dengan tim victim yang barusan menang lawan Lofre. Bakal maju ke depan, Misery harus mulai terlihat. Bombs, lemparan jarak dekat. Lemparan bomnya tidak kena targetnya. Dari Bombs bakal coba untuk menahan pergerakannya, tapi dari seorang Misery sangat baik ngepick ke arah atas menemukan korbannya. Dari Pocket bakal bertahan melawan Chisun. Banyu masih berlari juga. Bom mulai meledak kiri dan kanan. Tinggal misalkan seorang Ikiar dengan nyawa yang sangat low kali ini. Betul banget, pergerakan dari victim benar-benar luar biasa. Mereka flank kanan dan kiri, melakukan sebuah bait shot, melakukan sebuah frag demi frag, dan itu dia Boom yang sedianya sudah mengamankan posisi dengan sangat baik, mengirim Ikiar ke arah depan. Victim yang datang dengan strategi yang matang mendapatkan kemenangan atas fightnya dengan Boom Esport. Oh, dari seorang Ryzen bakal coba lakukan healing, dan Ryzen akan pulang ke arah lobby di posisi ke-9 membawa 4 kill untuk tim Bigetron. Oke, 9 untuk Bigetron. 8 tim tersisa di zona kelima kali ini. More masih bermain di pinggiran zona. Di tempat RRQ masih cukup aman, santai mendapatkan sebuah kampon. Aerowolf juga tidak melakukan sebuah pergerakan. Lihat zonanya ke arah RRQ. Senja, akankah memberi kekuatan kembali lagi untuk RRQ? Yes, kita bakal kali ini dari tim-tim lain semua menumpuk di kiri. Ini open field semua. Ini open field pergunungan. Kita bakal melihat fight-fight yang benar-benar rusuh, dan mungkin mobil-mobilnya bakal meledak kali ini. Tapi Rensky merupakan seorang boboho onta, hampir melakukan trading, tapi Rensky masih bisa ngepron juga. No Mercy tampaknya tertangkap kali ini. Rensky kenok juga, tinggal menyisakan satu player Zai di sisi belakang. Betul banget, Zai lagi melakukan sebuah revive ke arah Frenzy tentunya. Masih menahan di sana. Zai ternyata terspot dengan sangat baik oleh The Pillars. Ada sebuah push yang dilakukan, tapi lihat Frenzy, walaupun dengan health point yang sedikit sekali, melakukan suppressing, kental knockdown, misalkan Bangkus dan juga Onta yang masih harus melakukan sebuah healing prompt terlebih dahulu. Bangkus melemparkan sebuah nade ke arah depan. Zai di sana dekat sekali dengan nade tersebut, tapi tidak terkena damage yang diberikan dari nade The Pillars. Iya, sudah bakal kayaknya dari Morph Zai melawan Onta. Bangkus kali ini kita bakal lihat ada bom yang ngeglinting di belakang mereka, meledak tapi belum sampai menumbangkan lawan tambahan. Tapi ke Aura juga bakal pulang di posisi ke-7 juga membawa 7 kill. Cukup banyak pada kali ini ya. Ya betul banget, Mort. Misalkan 2 player saja udah berhasil di revive 1. Bangkus maju ke depan, gocek kanan, gocek kiri. Bangkus di sini masih mencari-cari
SKRL-nya. Benchot dilakukan juga, udah cukup sekarat. Dua player dari Morph, udah zona, udah sakit banget juga. Ada sebuah front shot, hampir saja mendapatkan player dari The Pillars. Low HP ketiga player ini, tapi berhasil menghentaskan Morph di peringkat ke-6. Betul, kita bakal lihat dari tim RQ dan juga tim Siren bakal beradu juga. Mox Space karat banget, tapi masih bisa untuk menahan jumlah health dia. Tapi kalau bakal turun juga, bakal spray down, tapi dari Nerpeko langsung menjaga area-area atap ini. Bakal free fight cukup besar juga di mana victim dari belakang tampaknya memiliki angle nembak juga kalau mereka bisa mengontrol area mereka. Tapi mereka masih harus berhadapan juga dengan tim TP dan juga masih ada tim Aero di lower ground. Nare last man standing menahan jumlah poin timnya. Iya betul banget, Renalre tidak ingin melakukan sebuah aksi apapun, tidak ingin mengorbankan placement point yang bisa dikumpulkan Siren, RRQ, Victim dan juga The Pillar saling berdekatan satu sama lain, masih memaksimalkan positioning terlebih dahulu. Audrey di sini kita lihat melakukan sebuah shoulder pick ke arah depan. Nerpeko ada di sana, ada sebuah nade yang di-cook, akan dilemparkan dalam beberapa detik lagi. Itu dia dilemparkan ke arah depan. Nerpeko yang ada di atas, boom, meledak, tidak mendapatkan knockdown, tapi wah, kita bakal lihat ini juga dari Siren masih menahan posisi mereka. Victim tampaknya berada tepat di kirinya tim Siren. Tampaknya mereka juga sadar hal tersebut dan Moxpay langsung melontarkan tembakan ke arah Misery yang langsung tertumbangkan juga. Ini udah all out battle di semua sisi map kali ini. Dan Renare menambah jumlah kill point dari timnya dan akhirnya Siren masih dengan kill tambahan juga ke arah tim-tim sekitar mereka. Ini beradu area semua, beradu open field semua, bener-bener last zone yang rusuh banget. betul banget, last zone yang sangat rusuh, open field, hanya memaksimalkan smoke. Kemudian juga bagi di sini untuk Renalre mendapatkan sebuah spot karena The Pillars. Kendaraan dimeledakkan bagi Victim untuk tidak adanya sebuah burst damage. Lihat, Renalre sudah melakukan pin down karena The Pillars. Tinggal smoke yang membatasi antara kedua tim ini. Sangat berbahaya bagi The Pillars kalau mereka tidak hati-hati. Ada Renalre yang menjaga di bagian depan sana. Ini Renare harusnya memiliki angle yang cukup enak nembak ke arah tim TP ya. Tapi kita bakal lihat tembak-tembakan dilontarkan oleh tim Siren ke arah tim Victim mengunci pergerakan mereka. Spray down dari sana Banyu hampir mendapatkan tim Siren, tapi Siren masih nge-prone posisinya. Tembakan mereka lurus banget. Renare lagi nunggu momen sih untuk nembak ke arah tim TP. Ya betul banget, ternyata RRQ sudah melakukan sebuah agresivitas. Renalre sebentar lagi akan terpick sebenarnya. Nerpeko sudah melihatkah? Itu dia. Ternyata hampir saja salah menembak justru. Renalre mendapatkan satu knockdown ke arah depan sana. Warung tidak ingin melakukan sebuah kesalahan, kembali lagi mencoba untuk di-revive. Nate dilemparkan kembali dari Aero terlalu jauh sepertinya, dan Warung di sana bisa untuk menyelamatkan hari karena ada Mildway yang bisa mendapatkan kill terakhir dari Aero. Betul, kita bakal lihat dari suara Nerpeko tadi malah nembakin kotak the full-nya ya. Betul. Dan di sini Mildway kembali lagi menunjukkan sebuah performa yang luar biasa dari Siren yang tadi mencoba untuk melakukan revive. Justru dua orang bisa terpick off dan dipulangkan ke lobby. 4 tim tersisa, Victim, The Pillars, RRQ dan juga Siren. Betul, kita bakal lihat kali ini dari Circle pun masih memihak pada tim-tim yang berada di tengah-tengah zona. Audrey bakal nembak juga ke arah Maltoy, tapi Audrey harusnya tidak bisa tahan terlalu lama lagi. Dia bakal berlari di open field, masih aman juga. Dia bakal berlari ke arah tim RRQ. Target yang dia jelas tahu posisi di mana. Untuk banget sebuah nade dilemparkan oleh Victim ke arah depan sana, ke arah The Pillar. Sepertinya Bangkus terkena damage walaupun tidak knockdown. Sudah diketahui exact position, lokasi pasti dari The Pillars yang depannya. Tapi The Pillars tidak hanya berhadapan dengan Victim, ada RRQ sudah makin mendekat juga. Ada nade, gelinding, dekat sekali. Damage yang kita lihat, ternyata justru aim dari Audrey yang dari belakang mendapatkan player dari RRQ. Dan langsung tumbang juga RRQ di posisi keempat membawa 5 kill pada game kali ini. Dari Siren tampaknya bertahan hidup seorang diri. Audrey, akankah dia bisa WCD? Dia punya posisi yang sangat-sangat enak. 2 lawan 1, kita bakal lihat apakah Audrey bisa dengan WCD kali ini. Langsung nge-prone, posisi cukup terbuka. Tapi kita bakal lihat apakah dia bisa nge-clutch 2 on 1. Audrey melawan Chisun dan juga Banyu. Chisun mereka maju ke depan, mencari posisi, langsung mundur ke depan. Dan tampaknya dari